Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Wa qala izan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhuna 'anil munkar aw la yusikan aw la yabasa iqaman min indihi wa la yastajibu lakum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Sidang jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan makhluk yang ada di alam dunia ini. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dia tidak hanya menciptakan begitu saja, tapi dia juga memberikan penghidupan mulai dari lahir sampai Allah memanggilnya. Dialah zat yang maha kuasa, sehingga layak dan patut untuk senantiasa kita mengabdi kepadanya, karena tidak ada daya dan kekuatan di muka bumi ini kecuali datang dari zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang soleh yang senantiasa istiqomah mendakwahkan, memperjuangkan hingga akhir hayat, yaitu syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam. Sidang jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib tak lupa mengajak diri pribadi al-fakir dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah berada di bulan Rajab, dan biasanya di bulan Rajab ini kita telah dikenalkan sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Quran sebagaimana dalam muqaddimah saya baca tadi. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab adalah memberikan pelajaran bagi kita sekalian umatnya, bahwasanya peristiwa itu adalah ujian bagi keimanan bagi orang-orang yang beriman pada saat itu, dan juga pelajaran kepada kita sekalian, karena tidak ada satupun ayat Al-Quran yang Allah turunkan di tengah-tengah kita, semuanya mengandung pelajaran kepada kita yang menjadi umat yang beriman. Hadirin sidang jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dalam sirah bagaimana sejarah Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa dan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang harus ditempuh berbulan-bulan, ternyata Allah perjalankan hanya satu malam. Inilah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah sebuah kejadian yang di luar akal dan kebiasaan manusia. Itulah disebut dengan mukjizat. Karena ketidakmasuk akalan diterima oleh akal, maka disinilah menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman saat itu. Dalam peristiwa itu Rasulullah SAW telah ditemukan bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, dan dalam sirah dikatakan Rasulullah SAW memimpin sebagai imam dalam sholat berjamaah dengan para nabi-nabi terdahulu. Dan setelah itu dalam perjalanan itu juga Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sana juga Rasulullah SAW diperlihatkan orang-orang yang mendapatkan siksaan. Apakah mereka orang-orang yang senantiasa memfitnah manusia,
orang-orang yang suka memakan riba, seorang penguasa yang senantiasa menzalimi rakyatnya. Allah gambarkan. Dan bahkan sebelum berangkat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dalam perjalanannya juga diberikan 2 minum air gelas, yaitu antara susu dan arak. Ternyata Rasulullah SAW memilih susu. Dan setelah itu malaikat Jibril memujinya. Susu itu adalah merupakan suatu yang fitrah, yang disenangi oleh manusia. Sementara arak itu adalah bukan fitrah, perkara yang tidak disenangi oleh manusia, tetapi ada di tengah-tengah umat manusia. Sehingga dari situlah beberapa kejadian dapat ditarik hikmahnya bahwa Islam yang telah diterima oleh Rasulullah SAW dengan perjalanan Isra Mi'raj menerima syariat yang berupa salat 5 waktu, itu menandakan agama ini adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia. Kalau agama itu sesuai dengan fitrah manusia, maka layak agama itu adalah diambil oleh manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia itu senantiasa menghendaki kebaikan. Fitrah manusia senantiasa menghendaki tidak menyukai yang namanya keburukan. Sehingga kalau kita berbicara tentang agama ini, agama yang fitrah, sesungguhnya kebaikan itu ada dalam agama ini. Sehingga Islam dikatakan, Allah telah menegaskan, tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali adalah Islam. Inna dinna indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi itu adalah agama Islam. Agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang sesuai fitrah, pasti layak untuk memimpin umat manusia. Dan umat manusia tidak hanya di kampung kita, tidak hanya di negeri ini, tetapi yang ada di jagat raya alam semesta ini, semuanya ada manusia. Dan mereka semua adalah fitrahnya, layaknya adalah dipimpin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sidang jamaah-jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan kehidupan ini? Silakan buktikan dengan akal dan kejeniusan kita. Profesor siapapun yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, silakan membuktikan siapa yang menciptakan alam semesta dan kehidupan ini. Kita berani bertaruh dengan mereka, pasti mereka akan menjawab dengan fitrahnya dan kepuasan akalnya. Tidak ada yang lain yang menciptakan alam semesta dan kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menciptakan alam semesta dan kehidupan ini, dan Allah telah menurunkan syariatnya sejak sepanjang sejarah manusia, Allah selalu mengutus para nabi dan para rasul membawa syariat, dan Islam itulah syariat terakhir yang diturunkan di muka bumi ini. Dia yang layak untuk mengatur manusia. Sehingga disitulah Islam datang dan disampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau perjuangkan, dan untuk memperjuangkan itu karena ini perkara yang sangat besar, telah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan sebagai manusia Muhammad, sosok manusia yang punya kelemahan, maka diangkatlah, di-Isra Mi'rajkan agar Nabi Allah Muhammad SAW itu mendapat keteguhan jiwa, hati, kekuatan yang luar biasa karena akan menghadapi berbagai macam ujian dan halangan di tengah-tengah umatnya. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita analisis semua peristiwa Isra dan Mi'raj, sungguh hikmahnya luar biasa. Di sana Rasulullah SAW juga singgah di Bukit Sinai. Setelah itu sholat di Madinah yang sekarang menjadi Al-Madinah Munawwarah. Semua peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Allah Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ternyata setelah itu, setelah Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi? Jazirah Arab, semua yang dilewati dari perjalanan itu,
semua menjadi pangkuan, hidup dalam pangkuan syariat Islam saat itu. Dan sampai hari ini masih menjadi negeri-negeri Islam saat itu. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sungguh peristiwa Isra dan Mi'raj itu menggambarkan kepada kita generasi Islam dan kaum muslimin, memberikan pelajaran betapa besarnya syariat ini untuk mengatur tatanan kehidupan yang merupakan fitrah bagi manusia. Oleh karena itu tidak layak bagi siapapun hari ini kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang telah digambarkan dalam Isra Mi'raj tadi, orang-orang, para khatib, para pendakwah, para intelektual, para ulama yang menyandang ilmu, tapi mereka menyesatkan umat. Rasulullah sudah gambarkan, Allah sudah lihatkan dalam Mi'rajnya, orang-orang seperti itu mendapatkan azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat sidang jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari golongan kita, orang-orang yang beriman, Masya Allah, bagaimana mungkin akal mereka bahwasanya PBB itu mau dijadikan undang-undang untuk hukum fikih kita. Nauzubillah min dzalik. Itu ada dan ada di negeri kita, ada di kehidupan kita hari ini, yang dulu kita tidak pernah berpikir. Syariat Allah yang berupa khilafah, mereka musuh, mereka lecehkan, seakan-akan syariat Allah itu tidak cocok lagi. Ulama siapakah yang berani berhujah di depan para ulama banyak yang mengatakan khilafah itu bukan ajaran Islam? Bahkan jumhur ulama mengatakan ini adalah wajib. Menegakkan khilafah itu adalah fardu kifayah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khilafah itu adalah sistem Islam, ajaran Islam yang penerus dari mangkatnya Rasulullah SAW dicabut sebagai kenabiannya dan diteruskan kekuasaan Islam itu dengan sistem khilafah yang itu berlanjut selama 13 abad, 1300 tahun lamanya. Dan pada tahun 1924 pada bulan Rajab juga, maka saat itu kita menyaksikan konspirasi orang-orang kafir untuk meruntuhkan Islam dan mereka berhasil. Sampai hari ini kita berada pada ujian itu, sidang jemaah Jumat kaum muslimin. Kita yang ada di sini kita diuji. Kita tidak mendapati Islam ini secara idealnya. Kita hari ini dipimpin oleh negara bangsa. Ikatan kita bukan ikatan akidah lagi, tapi ikatan nasionalisme yang diutamakan, yang senantiasa digembor-gemborkan. Padahal dengan itu semua, inilah sumber keterpurukan, sumber kekacauan yang ada di seluruh negara manapun. Karena mereka dipimpin dan diatur dengan aturan yang tidak fitrah, yang tidak berdasarkan, yang berasal dari Zat yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kesempatan Jumat kali ini saya mengajak kepada kita generasi Islam dan para jamaah sekalian, sungguh agama kita adalah agama yang besar. Agama kita adalah agama sumber kemuliaan. Agama kita adalah sumber kebahagiaan. Agama kita adalah sumber kehormatan dan sumber kemuliaan bagi umat ini. Jika kita menginginkan itu semua, tidak ada jalan lain kecuali mengambil Islam secara kafah, yaitu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para jamaah sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.